Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Kulsum. Saat kali ini saya akan berbagi tentang pembahasan soal PPG Daljeb terbaru 2024, yaitu pada materi PCK Pedagogical Content Knowledge. Agar saya lebih semangat lagi dalam channel ini, mari kita saling mendukung dengan subscribe dan menekan tombol loncengnya ya Bapak Ibu. Baik, pada soal pertama, yaitu pada pembelajaran tematik kelas 6, terdapat kompetensi dasar keterampilan pada muatan bahasa Indonesia berikut. 4.4 Menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Berdasarkan KD tersebut, penilaian keterampilan yang sesuai adalah, di sini Bapak Ibu harus melihat kata kuncinya. Kata kuncinya yaitu penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual. Jadi bisa dilihat ya. Jadi di sini jawabannya adalah D. Penilaian produk. Soal selanjutnya, seorang guru akan melakukan penilaian kemampuan siswa dalam menyajikan hasil pengamatan secara tertulis. Urutan aspek-aspek yang perlu dinilai oleh guru tersebut adalah sebagai berikut. A. Struktur kalimat ekspresi keberanian isi laporan. B. Ketepatan tema, ketepatan struktur pembawaan. C. Penampilan sistematika tulisan penggunaan bahasa. D. Ketepatan struktur penggunaan bahasa sistematika tulisan. E. Penggunaan bahasa ketepatan struktur kemampuan menanggapi. Di sini kata kuncinya adalah menyajikan hasil pengamatan secara tertulis. Kalau tertulis berarti bentuknya laporan. Kita lihat yang A, adanya ekspresi, jadi tidak masuk ya. Yang B, adanya pembawaan, tidak masuk. Yang C, adanya penampilan, tidak masuk. Yang D, ini ketepatan struktur penggunaan bahasa dan sistematika tulisan. Yang E, di sini ada kemampuan menanggapi, berarti itu berbicara. Yang diminta adalah secara tertulis. Jadi yang paling tepat adalah D. Ketepatan struktur penggunaan bahasa sistematika tulisan. Soal berikutnya, peserta didik dapat menyusun pedoman wawancara secara sederhana. Rumusan instrumen penilaian psikomotor yang relevan adalah A. Buatlah pedoman wawancara sederhana untuk mewawancarai yang kamu ketahui. B. Buatlah macam-macam pedoman wawancara yang kamu ketahui. C. Tuliskan bagian-bagian dari pedoman wawancara yang benar. D. Jelaskan macam-macam pedoman wawancara yang kamu ketahui. E. Jelaskan komponen-komponen dalam menyusun pedoman wawancara. Di sini kita harus teliti dalam mencari kata kunci. Kata kuncinya yaitu menyusun pedoman wawancara secara sederhana. Jadi yang paling tepat adalah A. Buatlah pedoman wawancara sederhana untuk mewawancarai yang kamu ketahui. Soal berikutnya, Bu Prima akan menyiapkan materi dengan KD 4.6 meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Agar materi sesuai dengan KD dan tujuan pembelajaran, rancangan materi yang harus disampaikan Bu Prima adalah
A. Contoh kata baku, cara membuat kalimat efektif, cara meringkas dengan tepat. B. Cara menentukan ide pokok dan ide pendukung, konsep kata baku, konsep kalimat efektif, langkah-langkah meringkas. C. Konsep meringkasan, cara menentukan ide pokok, contoh kata baku, mengidentifikasi kalimat efektif. D. Cara menentukan ide pokok, contoh kata baku, contoh kalimat tidak efektif, cara meringkas teks. E. Konsep kalimat efektif, contoh kata baku, cara meringkas dengan memperhatikan relevansi teks dengan kehidupan sehari-hari. Baik, di sini kita mengambil kata kunci meringkas informasi. Nah, jadi yang paling tepat adalah iya, betul. Yang paling tepat adalah A. Contoh kata baku, cara membuat kalimat efektif, cara meringkas dengan tepat. Soal berikutnya, seorang guru kelas 3 SD menyusun RPP dengan KD memeragakan kalimat saran agar dapat memenuhi prinsip pembelajaran abad 21. Salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dan mencerminkan penerapan 4C dan HOTS adalah A. Siswa berkelompok dan menyampaikan kalimat saran yang dibuat. B. Siswa bersama guru membahas materi yang telah dipelajari. C. Semua kelompok saling mengomentari. D. Setiap kelompok menulis kalimat saran. E. Siswa menyimak contoh-contoh kalimat saran. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kata kuncinya yaitu penerapan 4C dan HOTS ya. Nah, manakah di antara 5 pilihan yang termasuk dalam 4C dan HOTS tersebut? Jawabannya adalah iya, jawabannya yaitu A. Siswa berkelompok dan menyampaikan kalimat saran yang dibuat. Jadi di sini siswa menyampaikan kalimat, ya, menyampaikan kalimat saran maksudnya. Itu termasuk HOTS dan 4C. Dalam RPP yang disusun oleh guru, terdapat indikator pencapaian kompetensi mengenal sistem tata surya dengan keingintahuan yang besar. Kegiatan inti pembelajaran agar siswa dapat mengenal tata surya adalah A. Melakukan penyelidikan sederhana tentang tata surya. B. Melakukan pengamatan terhadap tata surya. C. Melakukan tanya jawab dengan guru tentang tata surya. D. Mengamati video tentang tata surya. E. Mengamati globe dan gambar-gambar tata surya. Nah, di sini sangat-sangat mirip jawabannya ya antara A, B, C, D, E. Jadi kita harus mengetahui kata kuncinya yaitu mengenal sistem tata surya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah iya, betul. Jawabannya A. Melakukan penyelidikan sederhana tentang tata surya. Jadi dengan melakukan penyelidikan, rasa ingin tahu anak itu sangat besar. Selanjutnya, Pak Imam adalah guru kelas 2 SD. Beliau akan melakukan pembelajaran dengan kompetensi menceritakan kembali teks fabel secara tertulis. Beliau merencanakan instrumen untuk kerja, unjuk kerja, berupa rubrik penilaian untuk mengukur ketercapaian kompetensi tersebut. Kriteria rubrik penilaian yang tepat untuk mengukur kompetensi tersebut adalah A. Simpulkanlah struktur dan aspek kebahasaan teks fabel tersebut. B.
konstruksilah struktur dan aspek kebahasaan teks fabel tersebut. C. Berilah kritik terkait struktur dan aspek kebahasaan teks fabel tersebut. E. Uraikan struktur dan aspek kebahasaan teks fabel tersebut. E. Kemukakanlah struktur dan aspek kebahasaan teks fabel tersebut. Nah, di sini kita harus jeli untuk mengambil atau memilih kata kunci, karena untuk kata di belakangnya itu sama ya yang di ABCDE-nya. Jadi kata depannya itu kita harus teliti. Di sini kuncinya yaitu menceritakan kembali teks fabel secara tertulis. Jadi di sini yang diminta kriteria rubrik penilaian yang tepat. Kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Oke. Iya, jawaban yang paling tepat yaitu B. Konstruksilah struktur dan aspek kebahasaan teks fabel tersebut. Soal berikutnya. Salah satu indikator di kelas rendah adalah 3.5 menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara atau eksplorasi lingkungan. Pak Joni, guru SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan oleh Pak Joni ketika membuka pembelajaran adalah A. Menampilkan video petani anggrek yang sukses ketika merawat tanaman anggreknya. B. Membagikan kuis kepada peserta didik untuk mewarnai gambar hewan. C. Membagikan tugas kepada peserta didik untuk mengamati tanaman di rumah. D. Membuat kesimpulan tentang jenis-jenis hewan yang mempunyai bisa berbahaya. E. Memberikan pesan agar peserta didik hati-hati memelihara kucing. Baik Bapak Ibu, di sini kata kuncinya yaitu motivasi ketika membuka pembelajaran. Nah, di sini tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara atau eksplorasi lingkungan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Menampilkan video petani anggrek yang sukses ketika merawat tanaman anggreknya. Terima kasih Bapak Ibu, semoga sukses dan semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan loncengnya dinyalakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.